Penyuluh Agama Piloting Deteksi Dini Konflik Agama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi tahun 2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tentang pengangkatan penyuluh agama piloting deteksi dini konflik agama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi tahun 2023. Ke-1, penyuluh agama piloting deteksi dini konflik agama berbasis pada wilayah kecamatan, khususnya pada 32 KUA berrevitalisasi dalam Provinsi Jambi. Kedua, penyuluh agama piloting deteksi dini konflik agama memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan upaya pencegahan dan deteksi dini aliran dan paham keagamaan yang memiliki resiko konflik agama. Ketiga, penyuluh agama piloting deteksi dini konflik agama dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dan bersinergi dengan muspika, kepala KUA, tokoh agama pada kecamatan masing-masing, dan bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota pada wilayah kerja masing-masing. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jambi pada tanggal 2 Oktober 2023. Kepala Zoskapia ditandatangani. Tembusan 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. 2 dan seterusnya sampai dengan 5. Lampiran keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi nomor 1614 tahun 2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang pengangkatan penyuluh agama piloting deteksi dini konflik agama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi tahun 2023. Penasehat Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Pengarah Kepala Bidang Penais dan Pemberdayaan Zakat Wakaf. Pembina 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. 2. Kepala Seksi Bimas Islam Kemenang Kabupaten Kota. 3. Kepala KUA Kabupaten 3. Kepala KUA Kecamatan pada 32 KUA Piloting. Kepada penyuluh agama piloting dari kabupaten kota yang kami sebutkan namanya, dimohon untuk berdiri di tempat. Tanjung Jabung Timur, Kecamatan Muara Sabak Barat, Abdul Muthalib. Kecamatan Mendahara Ulu, Anissa Fitri. Kecamatan Rimbo Bujang, Sanusi SAG. Ulangi, Kabupaten Tebo, Kecamatan Rimbo Bujang, Sanusi SAG. Kecamatan Tebo Tengah, Salman Afesi SAG MH. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023, saya Haji Zoskapia MPDI dengan resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai penyuluh agama piloting deteksi dini konflik keagamaan berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi nomor 1614 tahun 2023 tanggal 2 Oktober 2023. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan di atas pundak saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala
Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Haji Zostapia MPDI. Bapak kami hormati, selanjutnya sambutan dan arahan Bapak Kepala Kantor di Jambi sekaligus membuka musyawarah 1 Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Provinsi tahun 2023 secara resmi. Dimohon Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Penais dan Lawa Kementerian Agama Provinsi Jambi, Bapak Haji Demi Esa. Yang saya hormati Bapak TU. Bapak TU ini singkatannya Kepala Batu, Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Batu. Yang saya hormati para pejabat fungsional di bidang Penais dan Murais Kementerian Agama Provinsi Jambi, para penyuluh agama se-Provinsi Jambi di semua agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya tadi tidak bilang di aula, ini antara aula dan tidak. Jadi mau dibilang aula bukan aula, karena dekat sebelah kiri kanannya ruangan. Mau dikatakan bukan aula, Bapak berkumpul di sini pakai kursi rame-rame. Nah, ini antara aula dan tidak ini, dan saya mohon maaf Bapak Ibu-ibu karena dikumpulkan di sini karena memang aula kita masih direnovasi. Kemudian insya Allah nanti Bapak-bapak dan Ibu-ibu akan ketemu dengan PTSP yang lain dari biasanya. Bisa santai-santai di PTSP, jadi bisa nonton TV. Kemudian ada pelayanan yang kira-kira waktu Bapak nanya PSK kenaikan pangkat tadi kan, nah, kira-kira gitulah. Pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, mari kita menyampaikan salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum saya masuk ke materi deteksi dini, saya ingin mengomentari masalah IPARI ini. IPARI ini adalah memenuhi aturan dari Permen 4 RB nomor 9 2021 bahwa kelompok-kelompok jabatan fungsional itu termasuk fungsional penyuluh itu harus diwadahi oleh satu organisasi profesi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini organisasi profesi, bukan organisasi politik. Ini kan penyuluh, ini kan politisi banyak, kan? Ini saya berharap di IPARI ini nanti memang yang pertama itu memang berfungsi sebagai wadah tempat berkumpulnya sebagai pusat informasi bagi penyuluh-penyuluh agama di Provinsi Jambi. Gunakan ini. Yang pertama, wadah informasi bagi kepentingan personal kita berkaitan dengan urusan-urusan administrasi, urusan-urusan kesejahteraan, urusan-urusan manajemen penyuluh agama. Misalnya dalam
Ya urusan-urusan administrasi kepegawaian misalnya. Nah ini juga harus difasilitasi oleh IPARI. Minimal IPARI ketuanya nanti, sekretaris, para pengurus itu berfungsi sebagai pusat informasi. Nah nanti ketuanya ngomongkan, ini berapa orang penyuluh agama ini belum naik pangkat, apa hal? Ya kan? Itu kepentingan pribadi, dan kami di sini saya sangat memperhatikan hal itu. Jangan sampai ada penyuluh agama ini tidak naik pangkat, itu merugikan mereka. Kemudian kesejahteraannya tidak lancar. Tukinnya dipotong-potong, dikemenang kan, misalnya mundur dah, dipotong-potong oleh kasih bimasnya, dipotong oleh kasih KP Murais, KP Ponais, alasannya untuk setoran ke Pak Kanwil, kan? Nah itu kan modus-modus seperti ini kan juga harus menjadi tanggung jawab pengurus IPARI untuk memberantasnya. Jangan saya yang kebakaran jenggot nak memberantas perilaku menyimpang di kementerian ini. Kalian juga bertanggung jawab, karena kita ini semuanya Kementerian Agama punya tanggung jawab, punya beban moral untuk memperbaiki birokrasi ini. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak ini, berbanggalah menjadi penyuluh agama itu, Pak. Tidak semua orang bisa menjadi penyuluh agama. Kita ini profesi-profesi yang ada di kita ini luar biasa, Pak. Selama jadi kepala kemenang, selama saya jadi kepala bidang, kemudian di kanwil, barulah saya paham, Pak, bahwa profesi kita ini juga dihormati oleh orang lain. Orang lain banyak pingin masuk ke wilayah profesi kita ini. Ada yang misbah, Pak, bisa tidak Bang saya ini misbah langsung jadi penghulu? Kau bilang penghulu itu sama penyuluh itu ada pelatihan khususnya. Saya bilang gitu. Anda bisa. Tidak semua orang bisa berprofesi seperti kita ini. Yang kedua, kita ini pegawai vertikal, Pak. Jadi jangan tidak berbangga dengan profesi yang kita miliki. Dan saya berharap kepada kita semua untuk betul-betul menghayati dan mendalami profesi kita ini secara baik, agar kita bisa serius dan tenang menjalankan profesi kita. Kalau kita ini tidak serius, tidak memahami secara baik, kemudian tidak tidak mencintai pekerjaan kita, ya susah. Jadi kita ini sudah punya regulasi, punya aturan, bagaimana perjalanan penyuluh agama itu ada aturannya. Ikuti saja aturan-aturan itu dan pahami secara baik profesi kita. Saya kira semua jabatan-jabatan yang ada di Kementerian Agama ini semuanya itu dimaksudkan agar endingnya, ya, muaranya agar memang benar-benar pelayanan keagamaan, kemudian peran kita dalam pembinaan dan mendampingi masyarakat terhadap kebutuhan agamanya bisa tersalurkan dengan baik. Nah, untuk itu saya harap dengan adanya IPARI ini menjadi spirit baru bagi kita untuk lebih menyempurnakan, lebih memantapkan semangat kita untuk memberikan pengabdian terhadap pengelolaan kehidupan keagamaan di Provinsi Jambi ini. Jadi peran kita ini peran yang luar biasa dan dibutuhkan oleh segala suasana. Bahwa memang kerukunan umat beragama misalnya ini menjadi kebutuhan dasar di negara ini. Nah itu saya berharap kita ini serius
mengerjakan profesi kita. Ini kan Bapak itu kan jabatan fungsional. Diharapkan profesionalismenya baik. Kemudian urusan-urusan kepentingan karir pribadi itu diurus, Pak. Jangan cuek. Ada pegawai cuek dengan pangkatnya, cuek dengan segala macam. Cuek, malah yang paling banyak sekarang ini cuek dengan gaji, Pak. Karena gaji ada lagi kan. Termasuk di Kanwil nih, saya periksa daftar gaji. Nah, ada utangnya loh. Saya diskusi dengan ketua koperasi kan. Datang orang bank sini saya periksa juga. Kita lihat banyak cuek dengan gaji. Masuk saya, Pak. Tidak tahu saya. ATM itu bukan orang rumah kan, bendahara umum kan. Jadi cuek. Anda perhatikan. Jadi saya nanti bapak pensiun itu sudah 4C, 4D, 4E, wah itu kan bisa penuh pensiun, Pak. Jadi sampai pensiun bapak itu menjadi kita ini masih, kepala kita ini masih tegak gitu kan. Kita masih punya penghasilan, itu juga harus diperhatikan, pangkat, golongan, itu karena itu menjadi hak kita seumur hidup. Nah ini juga harus difasilitasi. Kemudian saya ingin nanti di pari ini berfungsi juga untuk meningkatkan intelektualitas dan keilmuan akademik para penyuluh-penyuluh agama di tengah kemajuan peradaban ini, Pak. Bagaimana posisi penyuluh agama di tengah globalisasi ini, di tengah-tengah masyarakat yang semakin lama semakin instan kehidupannya. Mereka ingin konsep-konsep agama itu yang praktis. Konsep-konsep agama itu memang yang gampang di kepalanya dan bisa dilaksanakan secara cepat gitu kan. Jadi banyak hal, banyak pengetahuan yang harus kita lakukan pengayaan terhadap metode-metode baru dalam berdakwah, metode-metode baru dalam membina umat ini. Itu juga harus dieksplorasi secara baik oleh para penyuluh agama. Misalnya efektivitas kita dalam penggunaan media sosial dalam dalam berdakwah misalnya. Ini dari seluruh agama ini. Ini yang Kristen nanti dari minggu ke minggu isi khotbahnya itu aja. Jadi kata jamaahnya, ya sudah, tidak usah lah Pak Siregar itu khotbah lagi. Kita minta fotokopinya aja kan. Pulang dari gereja itu, Pak. Ini tidak ada dari itu ke itu datang Pak Solomon nih khotbah neraka besi kayak surga tuh sempit baik. Dibilang dengan umat nih surga tuh luas. Jangan kalau kita suruh orang masuk neraka, Pak. Bid'ah dikit neraka, bid'ah dikit neraka. Dibagi-bagilah. Ngapa ngajak orang masuk neraka? Doakan orang masuk neraka. Berdosa, Pak. Nah ini konsep-konsep yang moderat macam ini kan, yang bagaimana masyarakat ini beragama itu mestinya mereka menambah kebahagiaannya. Jadi itu bahwa ada jaminan kepada orang beragama itu dia ini akan bahagia dari dunia sampai ke akhirat. Datang penyuluh agama ini, Pak, risawati orang beragama ini kan. Wah, apa yang beragama? Jangan. Jadi bagaimana kita menawarkan konsep agama itu yang humanis, konsep agama itu yang damai, konsep beragama itu yang lembut. Ini di tengah-tengah sulitnya kehidupan masyarakat, ada COVID, tiba musim hujan, kebanjiran, Pak, tiba musim panas, asap, itu kita tenang-tenang. Ditambah lagi dengan perdebatan-perdebatan masalah agama ini, Pak. Ini dikacau oleh kelompok-kelompok orang yang hobi menerakokan orang. Kacau, inilah itulah. Nah, hadirlah
penyuluh agama ini memberikan pengayoman yang baik. Pak, agama itu ngajak kita ini senang dunia akhirat. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana menunjukkan orang ini, Pak, agar betul-betul agama itu bisa menjadi spirit bagi setiap orang dalam kehidupannya di dunia ini. Dia bekerja dengan berdasarkan agama. Dia menyekolahkan anaknya berdasarkan tuntunan agama. Bergaul dia di dalam keluarganya dengan masyarakat, bernegara dengan tuntunan agama. Nah, ini yang kita harapkan dari peran penyuluh agama ini tidak gampang. Nanti itu berbagai usaha dilakukan Kementerian Agama, mulai dari sekian tahun yang dulu malah sudah merekrut para penyuluh agama honorer. Tidak cukup di situ, direkrut penyuluh agama yang ASN. Terakhir ini banyak penyuluh agama yang P3K. Ini adalah usaha dari pemerintah agar agama itu bisa menjadi spirit bagi kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, untuk itu berikan sesuatu kepada masyarakat Jambi ini melalui IPARI itu, Pak. Nanti pilihlah pengurusnya, saya tidak ada intervensi. Yang kedua, saya ingin menyampaikan deteksi dini konflik keagamaan di wilayah-wilayah ini sangat penting. Nah, untuk tahap pertama ini menjadi inovasi kita di Kanwil Kementerian Agama ini. Novelty yang ingin kita capai itu kekhasan, kekhususan. Saya berharap dengan ditetapkannya bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai pejabat deteksi dini melalui penyuluh agama deteksi dini ini, agar konflik-konflik agama, bibit-bibit konflik keagamaan yang ada di wilayah masing-masing itu cepat diketahui. Bayangkan suatu hari saya diberitahu oleh seorang anggota DPR bahwa di sini ada masalah bibit konflik itu karena pendirian rumah ibadah. Mestinya kan bukan dari anggota DPR Kabupaten Kota. Mestinya itu berasal dari penyuluh agama yang ada di kecamatan itu. Nah, saya seringkali menerima informasi bibit-bibit konflik itu dari media sosial. Ada keluhan dari orang tentang perbedaan penafsiran agama yang menyebabkan perseteruan, dan itu berasal dari media sosial. Ketika saya konfirmasi kepada kepala KUA, kepada penyuluh agama, akhirnya bang saya tanya dulu gitu. Artinya mereka tidak tahu kan? Nah, kenapa? Karena tidak ada sistem deteksi dini kita yang sempurna di bawah. Mestinya semua bibit-bibit konflik ini, semua bibit-bibit perpecahan itu, baik itu dalam konteks hubungan antar umat beragama maupun intern umat beragama, itu kita dapatkan informasinya dari penyuluh agama dulu. Karena itu salah satu tugas pokoknya. Sangat penting ini, Pak. Penting benar deteksi ini kita sampaikan. Bisa berperan secara proaktif dalam menghadapi pemilu 2024. Bukan tidak boleh kita
menyampaikan narasi-narasi agama dalam politik, tapi konteksnya mari letakkan agama itu untuk mendamaikan para politisi, bukan menggunakan agama itu sebagai kekuatan politik praktis. Jangan digunakan agama itu sebagai kekuatan politik praktis. Letakkan agama itu di atasnya, Pak. Jangan nyogok lah. Ya, dosa nyogok. Itu bahasa agama, Pak. Sudahlah ente ini kalau nanya calon, jangan buru-burui calon lain, karena itu fitnah. Itu narasi agama. Ya kan? Sudahlah ngantong-ngantoi kawan, karena dalam agama ini gibah. Itu narasi agama, Pak. Saya ingin ajaran agama ini bisa memadamkan api-api yang mau muncul di kalangan politisi, dan hati-hati bermedia sosial. Bapak-bapak itu buka FB saya, tidak ada bicara masalah politik. Saya tidak pernah ngejek orang, karena saya ini kan rentan juga diejek orang. Rupanya kan berubatan, tinggi kerja lagi soalnya kan, itu susah, rentan juga. Jadi dan saya ingin kalian ini aktif di media sosial, Pak. Jangan tidak aktif. Kalau nanti kalian antipati terhadap media sosial, akan ada orang lain yang menguasai media sosial. Bukan dari Kementerian Agama, bukan dari penyuluh agama. Ini saya sudah sangat khawatir dengan narasi-narasi yang berkembang di media sosial ini. Ternyata di media sosial ini orang lebih berani untuk bertindak tidak sopan, karena mereka tidak bertemu muka dengan orang-orang yang dengan lawan bicaranya. Karena lawan bicara itu bukan mulut, Pak, jempol. Orang lebih berani ngejek, orang lebih berani menghina. Ada dalam beberapa grup saya dipaksa masuk, Pak, karena minta masuk. Wah, narasi-narasi yang berkembang itu ngeri, Pak. Apalagi misalnya kalau kabupaten itu mau menghadapi pilkada, ternyata kita ini di Indonesia ini lebih banyak politisinya daripada ilmuannya, Pak. Ada orang yang pintar, dia kuliah di kampus, IP-nya tinggi, ketika dia pulang ke masyarakat bukan jadi ilmuwan, Pak, bukan jadi intelektual, tapi dia jadi politisi kadang-kadang. Nah ini saya berharap penyuluh agama harus berperan di dunia maya ini, ya. Berdakwahlah, gunakan segala fasilitas dunia maya itu untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan, untuk mendamaikan, dan untuk menciptakan suasana yang damai, suasana yang dingin, terutama menghadapi tahun-tahun politik ke depan. Mudah-mudahan, dan saya yakin dan percaya, teman-teman yang ikut di kontestasi politik ini kan sebenarnya orang pintar-pintar, orang hebat-hebat. Kalau dia tidak hebat, tidak berani dia nanya lo, Pak. Nah, ada yang calon kuat, ada yang kuat nanya lo, kan? Itu bedanya seperti itu. Kuat nanya lo tiap tahun, nyalon terus. Jangan penyuluh agama damaikan ini, jangan ikut mengejek orang, Pak, tidak boleh. Dan sampaikan kepada mereka jangan saling ngejek antara satu dengan yang lain, karena saya masih terasa polarisasi gara-gara pemilu tahun 2019 itu masih terasa sampai sekarang. Saya berharap di Jambi ini tidak ada cebong dan kadrun di politik Jambi ini tahun politik 2024 ini. Ini sangat terasa, Pak. Demikian yang perlu saya sampaikan. Kalau disampaikan kalau sampai sore saya tegak sini, Pak. Tidak habis-habisnya. Karena saya kan jarang ketemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang selama ini sudah
bersedia bertugas di wilayah-wilayah kabupaten di Provinsi Jambi ini. Ada ini yang jauh-jauh ini dari ibu kota kabupaten. Saya berterima kasih dan saya merasa bahwa memang peranan penyuluh agama yang Bapak beri, kepenyuluhan yang Bapak berikan, alhamdulillah sudah terasa dan dikenal oleh masyarakat beragama di Provinsi Jambi ini. Mudah-mudahan pada masa-masa yang akan datang peran ini dapat kita perkuat lagi sehingga efektif dalam melakukan pembinaan, bimbingan dan pendampingan terhadap umat-umat beragama dalam kebutuhan keagamaannya di Provinsi Jambi, sehingga Provinsi Jambi ini menjadi provinsi yang damai, rukun dan tercipta kesejahteraan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.